Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita di hari ini melanjutkan kajian kitab Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabilir Rasyad karya Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Di hari ini alhamdulillah kita masuk lagi di fasal yang baru. Itu fasal terhadap al-qada wal qadar, ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pembahasan adalah pembahasan yang penting juga di dalam masalah al-i'tiqad, masalah keyakinan, karena permasalahan keyakinan ini, itu keyakinan terhadap takdir, masuk dalam rukun iman yang 6. Masuk di dalam rukun iman yang 6. Ketika Nabi SAW ditanya oleh Jibril yang turun ke ubah wujudnya ke manusia, ketika ditanya mal iman, apa itu iman? Di hadits Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu kamu beriman kepada Allah dan malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, beriman kepada hari akhirat, serta kamu beriman kepada takdir yang baik ataupun yang buruk. Takdir yang baik ataupun takdir yang buruk. Jadi dia termasuk pembahasan yang penting karena rukun iman. Tidak ada keimanan kalau seorang tidak beriman terhadap takdir. Karena ini adalah pondasi daripada keimanan. Selain dari 6 ini, itu hanya mukammilat, penyempurna untuk 6 itu. Penyempurna untuk 6 itu. Maka diantaranya adalah beriman terhadap takdir. Beriman terhadap takdir itu kita beriman terhadap apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala tentukan, apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan kepada makhluk seluruhnya. Apakah ketetapan itu baik bagi makhluk ataupun buruk bagi makhluk? Baik bagi makhluk ataupun buruk bagi makhluk. Dan keimanan terhadap takdir itu tidak akan sempurna kecuali dengan 4 perkara. Kita akan dianggap benar di dalam keimanan kita terhadap takdir kalau kita beriman terhadap 4 perkara. Pertama, kita beriman bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah menulis seluruhnya. Apa yang kita lakukan hari ini, kemarin, bahkan besok, kalau kita masih hidup, itu telah ditulis dalam Lauhul Mahfuz. Itu telah ditulis dalam Lauhul Mahfuz. Iya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha.
tidaklah sebuah musibah menimpa seseorang fil ardi, di bumi ini, wala fi anfusikum, tidak pula dalam diri kalian. Kalau ada musibah yang terjadi di alam semesta ini, demikian pula pada diri kalian, kecuali pasti di kitab, itu semua telah berada dalam kitab Mushaful Mahfuz, telah tercatat min qabli an nabra'aha, sebelum kami mengadakannya. Paham kan? Jadi kita akan hidup di tahun ini, itu sudah ada di Lauhul Mahfuz. Ini harus antum imani. Bukan ada baru ditentukan, bukan. Sudah ditentukan sebelum adanya. Sudah ditentukan sebelum adanya. Paham kan? Misalnya sekarang ini, corona. Akan ada penyakit yang namanya apa? Corona. Di tahun berapa? Paham kan? Siapa saja yang ada di dalamnya, siapa saja yang akan meninggal karenanya, semuanya telah ditulis sebelum diadakan ini corona. Anda paham kan? Sebelum diadakan apa? Ini corona. Jelas ini? Ini harus antum yakini. Harus antum yakini. Di sebelum semuanya ada, sudah tercatat. Ini juga yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kata beliau, Inna allaha qaddara maqadiral khalqi qabla ayyakhluqa as-samawati wal ardi khamsina alfasana. Hadis riwayat Muslim. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan takdir-takdirnya makhluk sebelum diciptakan langit dan bumi 50.000 tahun. Jadi 50.000 tahun sebelum ada langit dan bumi, takdir kita sudah ditulis. Antum jadi apa? Paham kan? Akan apa? Dan di mana? Semuanya telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan sebelum diciptakannya langit dan bumi. Apa yang kita akan lakukan itu sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus antum yakini ini keimanan terhadap takdir. Semuanya telah ditulis. Kemudian yang kedua, rukun iman terhadap takdir. Antum harus yakini bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Kalau tadi itu disebutkan dengan martabatul kitabah, tingkatan penulisan. Kalau ini martabatul ilm, itu kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala apa yang terjadi, yang telah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Kalau dia terjadi, bagaimana terjadinya? Kalau tidak terjadi, kenapa tidak terjadi? Semuanya Allah tahu secara rinci. Ini harus antum yakini ini. Setelah antum yakini bahwa semuanya tertulis, maka antum harus yakini semuanya Allah ketahui. Tidak ada yang keluar dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang keluar dari ilmu Allah Subhanahu wa taala di langit maupun di bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis samawati wal ard? Inna dzalika fi kitabin, inna dzalika 'ala Allahi yasir." Tidakkah kamu tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Tidakkah kamu tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Sungguh hal itu semuanya berada dalam kitab. Itu tadi di Lauhul Mahfuz. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Sesungguhnya hal itu bagi Allah Subhanahu wa taala mudah. Jadi tidak ada yang Allah tidak tahu. Wa huwa 'ala kulli syai'in wa huwa bi kulli syai'in alim. Dia Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui bi kulli syai'.
terhadap segala sesuatu. Terhadap segala sesuatu. Iya, ilmu Allah meliputi segalanya. Ini harus antum yakini dalam keimanan terhadap takdir. Iya, hari ini saudara saya ini akan menggaruk alisnya. Nah, barusan antum menggaruk alis, itu Allah tahu. Paham kan? Hari ini dia akan menggaruk alisnya. Ya. Ada juga tadi mau menggaruk juga, tapi tidak jadi. Allah tahu kenapa dia tidak jadi. Antum paham gak ini? Semua begitu. Ini harus antum yakini. Tidak akan sempurna keimanan kita terhadap takdir kalau tidak beriman terhadap martabatul ilm. Tingkatan ilmu. Bahwa Allah mengetahui segalanya. Ini yang kedua. Yang ketiga, kita harus meyakini bahwa segala sesuatu itu yang ada di langit ataupun di bumi tidak akan terjadi kecuali atas masyiatullah, keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus antum pahami. Ini namanya martabatu al-masyiah awil iradah, tingkatan kehendak atau keinginan. Yaitu kita meyakini semua yang terjadi di atas muka bumi ini berarti semua itu adalah diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya. Iya. Semuanya diinginkan oleh Allah. Antum, kita contoh, tidak perlu jauh. Misalnya antum, di tahun ini antum mau ke Makassar, belajar di rumah bahasa Arab. Antum daftar, antum inginkan itu. Antum daftar. Kemudian antum diterima. Semua yang terjadi itu atas masyiatullah. Atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sudah ditentukan sebelum diciptakan langit dan bumi 50.000 tahun. Anda paham kan? Yang daftar yang lain belum. Dia ingin tapi tidak ke Makassar. Kenapa? Karena Allah belum inginkan dia ke Makassar. Antum paham kan? Karena semuanya terjadi ala masyiatillah. Atas keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayatnya antum sudah hafal semua mungkin karena ada di juz 30. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu Rabbul alamin. Tidaklah kalian berkehendak, berkeinginan kecuali apa yang diinginkan oleh Rabbul alamin. Rabb alam semesta. Antum bisa paham ini? Jadi antum harus percaya semua yang kita rencanakan itu akan menjadi takdir kita kalau Allah inginkan. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tidak inginkan, maka tidak akan mungkin terjadi yang kita inginkan. Maka tidak mungkin terjadi yang kita inginkan. Misalnya Wahyudin, dia ke Makassar. Dia berkeinginan untuk menikah. Ya, dengan seorang perempuan yang lurus rambutnya, putih, bersih, hidung tidak pesek. Paham kan? Cantik. Itu keinginannya. Ya, dia bilang perbaiki dulu keturunan. Cari dulu yang rambut lurus supaya anak nanti apa? Lurus rambutnya. Paham kan? Ini keinginan. Mungkin terjadi? Mungkin kalau Allah kehendaki. Itu kan kita cuma punya apa? Keinginan. Kalau Allah inginkan akan terjadi. Niatnya tadi supaya baik keturunan. Mungkin nggak lahir anaknya lurus rambutnya. Mungkin itu keinginannya kan. Tapi kalau tidak diinginkan oleh Allah, ya akan lahir juga keriting. Antum bisa paham ini? Karena semuanya terjadi
Ini takdir kita ini. Semuanya terjadi atas keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya martabatul masyiah. Ini yang ketiga. Yang terakhir, terkait dengan martabatu, tingkatan dalam keimanan kita terhadap takdir, ada namanya martabatul khalq. Tingkatan al-khalq, yaitu kita meyakini bahwa segala sesuatu yang ada di langit ataupun yang ada di bumi itu adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping itu adalah takdirnya. Allah tahu itu adalah takdirnya. Allah sudah tetapkan di Lauhul Mahfuz. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengadakannya, yang menciptakannya. Anda paham kan? Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengadakannya, Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakannya. Tidak ada sesuatu apapun yang terjadi dengan dirinya sendiri. Tidak ada sesuatu apapun yang mengadakan dirinya sendiri. Paham kan? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan segala sesuatu tanpa terkecuali. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan segala sesuatu tanpa terkecuali. Taqaddarahu taqdira. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdirkan takdirnya. Demikian pula Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kalian dan apa yang kalian lakukan. Ini ayat ini bantahan terhadap kelompok sesat yang mereka mengatakan bahwa perbuatan makhluk itu ciptaan makhluk. Maksudnya dia pergi, dia kembali, dia makan, dia minum, itu ciptaannya makhluk. Itu ciptaan apa? Makhluk, bukan ciptaan Allah. Jelas Allah katakan, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kalian dan apa yang kalian lakukan. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala menulis sebuah tulisan ringkas dengan judul khalqu af'alil ibad. Perbuatan hamba itu adalah apa? Makhluk. Dicipta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Antum paham kan? Itu dicipta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hamba yang menciptakan perbuatannya, tapi dicipta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kita hidup di dunia ini adalah atas takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini 4 perkara yang wajib kita datangkan ketika kita membahas keimanan terhadap takdir. Syekh Shalih Al-Utsaimin beliau sebutkan di syarah Thalatsatul Usul, antum bisa lihat martabah ini. Beliau selalu sebutkan ketika bahas takdir pasti belum munculkan itu, karena itu rukun keimanan terhadap takdir. Di syarah Thalatsatul Usul Syekh Ibnu Utsaimin sudah ada. Di Lumatul I'tiqad juga ada. Di sini pembahasan takdir di syarah beliau juga sebutkan. Di cetakan saya ini di halaman 92. Di halaman 92. Beliau bilang wal imanu bil qadari la yatimu illa bi arba'ati umur. Keimanan terhadap takdir tidak akan sempurna kecuali dengan 4 perkara. Keimanan terhadap takdir tidak akan sempurna kecuali dengan berapa? 4 perkara. Antum bisa paham ini? Ini iya, Masya Allah. Baik, kita baca. Ini sebelum kita masuk, karena Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala tidak menyebutkan martabah dalam beriman terhadap takdir. Kata beliau rahimahullah, faslun al-qada wal qadar. Fasal tentang ketentuan dan takdir. Wa min sifatillahi ta'ala annahul fa'alu lima yurid. Di antara sifat Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasanya dia Allah Maha melakukan apa yang dia inginkan. Ini tadi martabatu al-iradah.
Allah melakukan apa yang dia inginkan. La yakunu syai'un illa bi iradatih. Tidak akan terjadi sesuatu kecuali atas keinginan Allah. Wala yakhruju syai'un an masyiatih. Tidak ada sesuatu apapun yang keluar dari keinginan Allah Subhanahu wa taala. Paham kan? Tidak ada. Walaisa fil alami syai'un yakhruju an takdirihi. Tidak ada sesuatu apapun dalam alam ini yang keluar dari takdirnya. Wala yasduru illa an tadbirihi. Tidak akan muncul kecuali dari pengaturannya. Wala mahida anil qadar al-maqdur. Tidak ada yang keluar dari takdir yang telah ditakdirkan. Tidak ada yang keluar dari qadar al-maqdur. Qadar masdar, maqdur isim maf'ul. Tidak ada yang keluar dari takdir yang ditakdirkan. Wala yatajawazu ma khutta fil lauhil mastur. Ya, kalau tadi berarti laisa fil alam syai'un yakhruju an takdirihi, berarti semuanya telah ditulis. Itu martabatu al-kitabah. Wala yatajawazu ma khutta fil lauhil mahfuz. Tidak ada yang lewat dari apa yang ditulis dalam lauhul mahfuz. Ini martabatul kitabah. Semuanya telah ditulis. Di mana? Di lauhul mahfuz. Arada mal alam fa'aluh. Walau asomahum lama khalafu. Masya Allah. Allah inginkan apa yang alam ini lakukan. Alam maksudnya masih Allah. Bagaimana mungkin antum sudah lewat di salah satu usul. Al-alam. Semuanya adalah dinamakan. Selain Allah namanya apa? Alam. Termasuk kita ini adalah apa? Alam. Jadi Allah Subhanahu wa taala inginkan apa yang alam lakukan. Paham? Termasuk kitab dan pohon-pohon daun-daun. Itu daun yang berada di hutan, kapan dia jatuh dan di mana dia akan jatuh, itu Allah inginkan. Anda paham kan? Bukan di mana arah angin di situ dia jatuh, bukan. Antum bisa paham ini? Allah yang inginkan dia jatuh ke situ. Antum harus pahami itu. Kalau tidak seperti itu bahaya. Karena ada dua orang sesat. Ada Jabariyah, ada Qadariyah. Ada Jabariyah, ada Qadariyah. Kalau Qadariyah, mereka berdalil dengan takdir Allah. Kenapa kamu maksiat? Takdir Allah. Bukan keinginan makhluk. Tapi apa? Takdir Allah. Kalau Jabariyah, lain lagi, lawannya. Kita dipaksa untuk melakukannya. Kita tidak punya kehendak. Kalau yang tadi berdalil dengan takdir, kalau ini lain lagi. Bahwa semuanya diciptakan oleh dirinya sendiri. Ini kalau ahli sunnah pertengahan. Kita, apapun yang kita lakukan, kita inginkan tapi sesuai dengan keinginan Allah. Semua yang kita lakukan ini, kita yang lakukan. Tapi sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Semua yang kita lakukan ini, kita yang lakukan. Tapi Allah menciptakannya. Paham ini? Semua yang kita lakukan ini, kita yang lakukan. Tapi semuanya diketahui oleh Allah. Anda paham ini? 4 tadi itu. Makanya penting sekali 4 itu. Iya, untuk menyelisih 2 itu. Nanti antum kalau bahas kitab-kitab yang tinggi, akan diuraikan itu. Tentang Jabariyah dan Qadariyah. Orang yang menyelisih dalam pembahasan takdir. Orang yang menyelisih dalam pembahasan takdir. Iya. Jadi ini beliau katakan, aradamal alam fa'iluh. Allah inginkan apa yang alam ini lakukan. Walau asomahum lama qalabu. Kalau Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka, maka mereka tidak akan menyelisih Allah. Anu paham kan? Kalau ada orang ahli maksiat,
dia maksiat. Kenapa? Ya Allah inginkan. Dipahami ini kan? Keinginan secara kauni. Allah sudah tentukan dia akan maksiat. Allah Subhanahu wa taala tidak jaga dia dari jatuh ke maksiat. Paham kan? Iya. Kalau Allah Subhanahu wa taala inginkan, mereka tidak akan menyelisih Allah. Betul, iya kan? Tapi mereka juga punya keinginan. Allah telah turunkan Rasul, telah utus Rasul, telah turunkan kitab untuk memperingatinya kalau itu adalah salah. Kemudian dia lakukan. Paham kan? Itu atas takdir Allah. Tapi apakah Allah zalim? Tidak. Sudah diingatkan. Sudah diingatkan. Jelas kan? Itu harus dipahami. Walau sya'a ayuti'uhu jami'an la'ata'uh. Kalau Allah Subhanahu wa taala inginkan agar supaya mereka seluruhnya mentaati Allah, maka pasti mereka akan mentaati Allah. Khalaqal khalq, ini martabatu al-khalq yang tadi, martabah keempat. Khalaqal khalqa wa af'alahum. Allah yang menciptakan seluruh makhluk ini dan perbuatan makhluk. Jelas kan? Allah yang menciptakan makhluk, demikian pula apa? Perbuatannya makhluk. Wa qaddara arzaqahum wa ajalahum. Allah yang mentakdirkan rezeki mereka dan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan ajal mereka. Yahdi may yasha'u bi hikmatih. Dia Allah memberikan hidayah kepada siapa yang dia kehendaki dengan hikmahnya. Maka beruntung orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah inginkan dia mendapatkan apa? Kebaikan. Qala Allah taala, Allah berfirman, la yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang dia lakukan, tapi makhluklah yang ditanya kenapa mereka lakukan. Qala Allah taala, Allah berfirman, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sungguh segala sesuatu kami ciptakan dengan takdirnya. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Sama. Dia Allah yang menciptakan segala sesuatu, maka Allah takdirkan takdirnya, tentukan takdirnya. Wa qala ta'ala, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Tidak ada satu musibah yang menimpa kalian di bumi ini, tidak pula di dalam diri kalian, kecuali dalam kitab, di Lauhul Mahfuz, sebelum kami mengadakannya. Qala ta'ala, dan Allah berfirman, "Fama yuridillah ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam, wa ma yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayiqan haraja." Iya. Siapa yang Allah inginkan untuk dia beri hidayah, maka Allah akan lapangkan dadanya kepada Islam. Kalau antum dapat sunnah, dengarkan sunnah, antum lapang dadanya, mudah antum lakukan, berarti Allah inginkan antum hidayah. Sebaliknya, waman yurid ayyudillahu, siapa yang Allah ingin sesatkan, yaj'al sadrahu dayiqan haraja, maka Allah akan menjadikan dadanya itu sempit lagi, sesak. Paham kan? Mendengar bahwa jenggot adalah sunnah, sesak dadanya. Mendengar bahwa celana di atas mata kaki itu adalah perintah, sesak dadanya. Itu bagi orang yang tidak diberi hidayah. Tapi bagi orang diberi hidayah, mudah. Lihat para sahabat perempuan di masa Nabi SAW. Sebelumnya tidak ada yang pakai hijab. Turun ayat hijab. Apa yang mereka lakukan? Tidak bertanya. Langsung dia robek pakaian bawahnya yang lebih di bawah, dan mereka tutup mukanya. Mutalafiat bimurutihinna, mereka berselimut dengan murutnya, dengan pakaiannya. Antum paham kan? Langsung, tidak ada yang dijahit seperti sekarang ini. Tapi dengar itu, langsung dia robek pakaian di bawahnya yang lebih, dia tutup wajahnya. Kenapa seperti itu? Itulah orang yang beriman, orang yang Allah inginkan padanya apa? Hidayah. Cepat melakukan sesuatu. Bagi orang yang tidak diinginkan hidayah, dengar pakai cadar, itu takutnya bukan main. Pikirnya panjang. Bagaimana saya hidup?
Ya kan? Orang akan menjauhi saya. Saya kurang bebas bekerja. Dia mengkhawatirkan sesuatu yang telah ditentukan untuknya sebelum diciptakan langit dan bumi 50.000 tahun. Dia pusingkan rezekinya kalau dia pakai cadar. Ya kan begitu? Sama dengan ikhwan. Dia pusingkan apa kerjaku nanti kalau saya berjenggot. Karena perusahaan mempersyaratkan harus cukur jenggot. Dia pusingkan sesuatu yang telah ditentukan untuknya sebelum diciptakan langit dan bumi. Anu paham kan? Tapi ingat, ini bagi orang yang tidak diinginkan kepadanya apa? Hidayah. Orang yang tidak diinginkan padanya hidayah. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kembali kepada ketentuan Allah. Kalau ada orang sulit seperti itu, ya takdir Allah. Semoga Allah memberinya hidayah. Karena ketentuannya seperti ini, "Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan untuk memberikannya hidayah, maka Allah akan lapangkan dadanya untuk Islam. Wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayiqan haraja. Siapa yang Allah Subhanahu wa taala ingin menyesatkannya, maka Allah akan jadikan dadanya sempit lagi sesak. Dipahami ini kan? Ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, warawa Ibnu Umar anna Jibril alaihi salam qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam mal iman. Dan diriwayatkan oleh Ibnu Umar bahwasanya Jibril alaihi salatu wasallam berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mal iman, apa itu iman? Qal, maka Nabi berkata, tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubi wa rusuli wal yaumil akhir wal qadar khairihi wa syarrihi. Poin terakhir. Kamu beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, kitabnya, rasulnya, hari akhirat, dan takdir baik serta takdir buruk. Qala Jibril, berkata Jibril, sadaqta, kamu benar. Kata Jibril, kamu benar. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, amantu bil qadar khairihi wa syarrihi wa huluwihi wa murrihi. Saya beriman terhadap takdir baik dan buruknya, manis dan pahitnya. Saya beriman terhadap takdir baik dan buruknya, manis dan pahitnya. Wa min du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan termasuk doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, alladzi allamahu al-Hasan ibn Ali yad'u bihi fi kunutil witr. Termasuk doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada Al-Hasan ibn Ali, cucu beliau. Beliau ajarkan kepada Al-Hasan ibn Ali, anaknya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma, yad'u bihi fi kunutil witr, yang dia berdoa dengannya di kunut witir. Wakini syarra ma qadait, dan lindungilah saya dari keburukan apa yang kau tetapkan. Yaitu ini di doa witir yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada Al-Hasan. Yaitu Allahumma hdini fiman hadait, wa afini fiman afait, wa tawallani fiman tawallait, wa barik li fima a'tait, wa qini syarra ma qadait. Itu terakhir. Kemudian setelahnya innaka taqdi wa la yuqda alaik. Setelahnya doanya sampai di situ. Ya Allah, berilah hidayah saya kepada orang yang Engkau beri hidayah. Berikanlah afiat kepada saya pada orang yang Engkau berikan afiat. Arahkanlah saya kepada orang-orang yang Engkau arahkan. Berkahilah saya pada apa yang Engkau berikan. Waqini syarra ma qadait, lindungilah saya dari keburukan apa yang Engkau telah tetapkan. Ini dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah yang mewajibkan kita beriman terhadap apa? Takdir. Tapi kata beliau rahimahullah, wala naj'alu, berikutnya, poin berikutnya, poin 47, wala naj'alu qada Allahi
wa qadarahu hujjatan lana fi tarki awamirihi. Kita tidak boleh jadikan takdir Allah dan ketentuan Allah sebagai hujah untuk kita tinggalkan perintah. Artinya gini, ada orang bilang, kenapa kamu tidak sholat? Takdir. Paham kan? Kenapa kamu tidak sholat? Kenapa kamu tidak puasa? Takdir Allah. Ini takdir. Iya. Wajtina binawahi. Dan kita tidak menjadikan hujah takdir dalam menjauhi larangannya. Kenapa kamu berzina? Takdir. Kita tidak jadikan hujah itu. Tidak boleh berhujah dengan takdir dalam meninggalkan yang wajib atau melakukan larangan. Paham kan? Kenapa bisa? Lihat, bal yajibu an nu'mina. Bahkan yang wajib kita percayai. Wa na'lam, kita yakini, anna lillahi alaina al-hujjah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah memiliki hujjah atas kita. Kita tidak bisa lagi berhujjah dengan takdir kalau kita. Kenapa kamu tidak ini? Takdir. Tidak bisa lagi. Bahkan Allah yang punya hujjah kepada kita. Maksudnya dengan apa? Bi'inzalil kutub. Allah telah turunkan kitab. Ya kan? Jadi ketika kita katakan, kenapa kamu tidak sholat? Takdir. Bukankah saya sudah turunkan kitab memerintahkan sholat? Paham kan? Iya, tidak bisa lagi. Kita berhujjah dengan takdir. Saya sudah turun kitab. Wa bi'tsatir rusul. Dan dengan pengutusan Rasul. Tidak ada lagi hujjah setelah adanya apa? Rasul. Karena Rasul telah memperingatkan, ini baik kalau kamu lakukan, ini buruk kalau kamu tinggalkan, kamu akan dapat pahala. Paham kan? Tidak ada lagi hujjah bagi kita terhadap takdir. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, li'alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul. Agar supaya tidak ada lagi bagi manusia atas Allah hujjah setelah pengutusan apa? Rasul. Tidak ada lagi hujjah setelah pengutusan Rasul. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sedikit lagi ya. Kita selesaikan ya. Kemudian kata beliau rahimallahu taala. Karena sampai poin 49. Beri sedikit lagi. Wa na'lamu anna Allah Subhanahu wa ta'ala ma amara wa naha illa al-mustati'. Dan kita harus yakini juga bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah memerintahkan atau melarang kecuali yang mampu saja. Anda paham? Jadi nanti maksudnya diberikan udzur bagi yang tidak mampu. Kenapa kamu tidak sholat? Takdir itu tidak diberi udzur karena sudah turun Al-Quran, sudah ada Rasul. Ada kalau dibilang, kenapa kamu tidak sholat? Saya tidak mampu untuk berdiri, saya tidak mampu untuk duduk. Paham kan? Ia berbaring, jelas kan? Allah tidaklah memerintah, tidaklah melarang kecuali siapa? Yang mampu. Makanya kaidahnya la wajiba illa ma'al istita'ah. Tidak ada kewajiban kecuali bersama ada kemampuan. Lil fi'l awit tark, untuk melakukan atau untuk meninggalkan. Wa annahu lam yajbur ahadan, dan bahwasanya Allah tidak pernah memaksa seorang ala maksiatin untuk melakukan maksiat. Jadi kalau dia berkata, kenapa kamu berzina? Takdir Allah. Apakah Allah paksa kamu berzina? Kan kamu yang inginkan untuk berzina. Kan? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memaksa orang untuk melakukan maksiat. Wala tarahu ila tarki ta'ah. Dan Allah tidak memaksanya juga untuk meninggalkan ketaatan. Qala ta'ala, Allah berfirman, qala Allah ta'ala, Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak membebani satu jiwa pun kecuali sesuai dengan apa? Kemampuannya. Allah suruh kita begini ya karena itu kita mampu. Allah larang kita begini ya karena kita mampu untuk meninggalkannya. Anda paham kan? Sesuai dengan kemampuan kita. Tidak ada kita yang dipaksa. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman juga, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian.
Wa qala ta'ala, dan juga Allah berfirman, al-yauma tujza kullu nafsin bima kasabat la dzulmal yaum. Pada hari ini setiap jiwa dibalas dengan apa yang dia lakukan dan tidak ada kezaliman pada hari ini. Karena hanya apa yang dilakukan oleh hamba. Padalla ala anna lil abdi fi'lan wa kasban yujza ala husnihi bisawab wa ala sayyihi bil iqab wa huwa waqi'un bi qada'illahi wa qadarihi. Maka ini semua menunjukkan bahwa bagi hamba itu ada perbuatan dan ada usaha. Kita kalau mau dapat kebaikan, usaha, berbuat, lakukan kebaikan. Dipahami ini? Dia akan dibalas atas kebaikannya itu dengan pahala dan atas keburukannya dengan iqab. Dan itu semua terjadi karena ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang keluar dari itu. Alhamdulillah, ini selesai masalah takdir. Berikutnya lagi adalah masalah keimanan. Insyaallah